Selamat datang di sesi 1 Introduction to Algoritma. Algoritma adalah sebuah prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma memiliki dua properti, yaitu aksi dan bagaimana menjalankan aksi tersebut. Suatu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu algoritma, sehingga tidak hanya satu algoritma saja yang benar untuk menyelesaikan suatu masalah. Di dalam bidang programming, kita dapat menggunakan algoritma tersebut untuk diimplementasi dengan suatu bahasa pemrograman dengan menggunakan komputer. Sebagai contoh, seandainya kita ingin mencari tahu bagaimana mencari tahu apakah 11 ini angka ganjil atau genap, kita bisa membuat suatu langkah-langkah di dalam bahasa pemrograman. Pertama, kita menginput X atau sebuah angka. Kedua, kita mencari tahu sisa bagi X tersebut di modulus 2, apakah 0 atau 1. Ketiga, jika memang sisa baginya adalah 0, maka angka X adalah bilangan genap. Karena sisa bagi 2 dan hasilnya 0 adalah bilangan genap. Tetapi jika hasilnya adalah 1, maka hasilnya adalah bilangan tersebut adalah ganjil. Untuk membuat suatu algoritma, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan teks, yaitu menggunakan pseudocode. Cara yang kedua adalah menggunakan gambar, yaitu dengan menggunakan flowchart. Pseudocode adalah sebuah bahasa tidak formal yang dapat digunakan untuk membuat suatu algoritma. Biasanya, pseudocode menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris mudah digunakan dan sering kita lihat sehari-hari. Beberapa keyword yang digunakan untuk membuat algoritma dengan pseudocode adalah if, else, print, set, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan if X sama dengan 0, maka print genap. Mari kita coba menggunakan pseudocode untuk menyelesaikan masalah mengecek angka ganjil dan genap. Pertama, kita menginput sebuah angka dengan menginput X. Lalu, kita memiliki variabel lainnya, yaitu nilai Y, di mana Y adalah hasil X modulus 2. Di sini kita menggunakan keyword if. Jika Y sama dengan 0, maka kita print genap. Sedangkan jika Y tidak sama dengan 0, maka kita print ganjil. Beberapa keyword penting dalam pseudocode adalah untuk menginput. Misal kita bilang input X, artinya kita menginput bilangan ke X. Bisa juga atau input string, yaitu kita menginput kata. Kita bisa juga print atau mencetak ke layar, print Y. Atau menghitung, yaitu X plus Y. Atau bahkan 12 ditambah X dan seterusnya. Kita juga bisa menyimpan, store Y. Membandingkan dua buah angka. Misal kita bilang if X lebih kecil dari 20 atau Y lebih besar dari 3 dan seterusnya. Dan terakhir ada loop, yaitu mengulang sekian kali seandainya kondisi masih benar. Contohnya do something selama X lebih kecil dari 10. Cara kedua untuk membuat suatu algoritma adalah menggunakan flowchart. Berbeda dengan pseudocode yang hanya menggunakan teks, flowchart menggunakan sebuah gambar atau graphical representation. Seperti halnya dengan pseudocode, flowchart juga memiliki sequential order atau urutan aksi yang teratur, yang sequential, untuk merepresentasikan algoritma dan bagaimana algoritma tersebut berjalan. Berikut adalah beberapa simbol dari flowchart tersebut. Terdapat beberapa simbol yang penting. Pertama adalah pada saat pertama kali flowchart dijalankan, yaitu menggunakan start dan end. Lalu, untuk mencetak atau print, kita bisa menggunakan proses. Atau kita juga bisa untuk
compute, kita juga bisa menggunakan proses ini. Selection digunakan untuk kata if dan else, yaitu jika terdapat sebuah selection. Dokumen dipakai jika kita menghasilkan sebuah dokumen. Jadi seandainya sebuah sistem menghasilkan sebuah laporan, maka simbol ini dapat digunakan. Rute adalah panah yang menggambarkan flow atau urutan dari aksi-aksi yang dijalankan. Jadi setelah misalnya proses A, kita akan menjalankan proses B. Berikut adalah contoh dari sebuah flowchart. Flowchart ini menggambarkan bagaimana kita memeriksa sebuah bilangan ganjil atau genap. Pertama kita mulai dengan simbol start. Lalu berikutnya dengan menggunakan simbol input seperti ini, kita bisa mendapatkan input X dari user. Input X tersebut lalu dimodulus dengan angka 2 dan disimpan dalam Y. Nah, ini adalah sebuah proses. Lalu dengan menggunakan simbol seleksi, kita bisa memeriksa apakah Y itu 0 atau tidak. Jika true, maka akan diprint genap. Tapi jika false, maka akan diprint ganjil. Setelah proses ini telah selesai, maka algoritma flowchart ini pun selesai.